لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا فتاح يا عليم. Taib ya ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang tidak terhitung. Dalam sehari saja itu karunia yang Allah beri ini sudah kita tidak bisa hitung. Mulai nafas ya ikhwah, mulai dari bangun tidur, selama tidur itu nafas jalan. Nafas ini yang tidak pernah berhenti. Makanan, ya kan, masih bisa. Ada orang berhenti makan, tapi nafas bisa berhenti. Di rumah sakit berapa satu tabung? Sekitar 1 juta ya. 1 juta satu tabung oksigen itu. Itu dipakai cuma berapa jam itu. Nah ini kita sehari semalam terus berjalan sampai detik ini masih menghirup nafas segar yang Allah beri. Karunia yang paling besar di antara karunia duniawi yang Allah beri. Jadi karunia duniawi itu bertingkat-tingkat ya ikhwan, dari sisi manfaat. Nah ini di sini saja kita syukuri, subhanallah ya Allah. Namun sayang, nikmat yang besar ini Allah beri hanya kita balas dengan kelalaian, tidak mau bertobat kepada Allah, terus berbuat maksiat. Jazakallah khairan. Malas beribadah, malas istighfar, malas menuntut ilmu. Dalam hadis disebutkan seorang dari kalangan Bani Israel beribadah selama 80 tahun. 80 tahun. Kerjaannya ibadah. Kerjaannya beribadah. Dikatakan sedikit berbuat dosa dia, beribadah terus kerjanya. Seorang rahib. Ibadah setelah wafat orang ini didatangkan pada hari kiamat. Dikatakan kepada orang ini engkau masuk surga karena rahmat Allah. Orang ini, oh tidak, saya masuk surga karena amalan saya. Subhanallah, 80 tahun ya ikhwan. Kerjanya itu ibadah. Seperti itu, sholat, zikir, puasa. Orang-orang Bani Israel dulu ibadahnya Masya Allah lebih berat dari kita. Tidak dia sanggah kepada orang yang mengatakan ini. Malaikat mengatakan bahwasanya engkau masuk surga karena rahmat Allah. Katanya tidak, saya masuk surga karena amalan saya. Oh iya, kalau begitu ditimbang, sudah dilakukan ditimbang secara adil. Ya sudah, kalau begitu, kalau engkau tidak terima bahwasanya engkau ini masuk surga karena rahmat Allah, engkau bilang karena amalanmu, oke. Ditimbanglah nikmat mata penglihatan saja, belum yang lain. Nikmat penglihatan di satu timbangan, ibadah ini orang di timbangan yang lain. Mau lihat ini mana yang lebih berat?
Setelah ditimbang ternyata nikmat mata lebih berat daripada amalan 80 tahun. Subhanallah. Orang ya Allah ya Rabbi, mau ditimbang nikmat mata, nafas mata, belum yang lain itu ikhwan. Dengan terang amalan ini yang cuma amalan apa namanya, peku-peku. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Jadi banyak bersyukur ya ikhwan, banyak bersyukur. Dan benar dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang masuk surga karena rahmat. Terus amalannya untuk apa kalau rahmat? Apa fungsi dari amalan? Fungsi dari amalan setelah dapat rahmat Allah. Fungsi dari amalan sebab supaya dapat rahmat. Itu maksudnya. Tapi ingat, kita beramal karena rahmat Allah juga. Betul atau tidak? Tidak ada yang bisa kita banggakan berarti. Tidak ada yang bisa kita katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah kecuali kita ini masuk surga karena rahmat kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah taufik beramal karena rahmat Allah. Masuk surga karena rahmat Allah. Ya Allah ya Rabbi. Taib. Tapi untuk derajat di akhirat, derajat di surga, berikan keikhlasanmu, berikan capekmu, berikan kesungguhanmu supaya menggapai derajat yang tinggi. Sekedar masuk surga, rahmat masuk surga. Muslim syarat la ilaha illallah bisa masuk surga, tapi derajat di akhirat amalan. Paham di sini? Semua muslim masuk surga ya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kufur besar, syirik besar. La ilaha illallah pintu surga, kunci surga ya. Sekedar masuk surga. Tapi untuk derajat di akhirat, amalan yang menentukan. Paham di sini ikhwan? Harus bercapek-capek kalau ingin derajat di surga. Tayyib. Tayyib. Ya ikhwan, kita mulai kajian kita. Kita masuk, kita lampaui pelajaran pelajaran yang sebelumnya, karena di ambang Ramadan supaya kita di atas ilmu. Orang beribadah di atas ilmu, kualitas amalannya bagus, kualitas pahalanya bagus. Berbeda dengan orang yang menyambut Ramadan dengan hanya sekedar mempersiapkan uang, kesehatan, menu-menu dan seterusnya. Jangan, orang beriman, apalagi kita penuntut ilmu, persiapkan yang lebih utama dengan ilmu. Mental juga ikhlas. Perbanyak istighfar, melatih diri dengan amalan soleh supaya begitu masuk Ramadan insya Allah. Taib. Di antaranya ini ilmu semua pembuka amalan. Paham ini ikhwan? Ilmu. Taib, kitabus shiyam. Jadi beda orang yang beramal di atas jahil, taklid, ilmu. Jadi orang beramal itu ada 3 macam. Ada yang beramal di atas ilmu, ada yang beramal di atas taklid, ada yang beramal di atas jahil. Yang saya maksud dengan ilmu adalah di atas ijtihad, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Jadi orang beramal itu ijtihad, atau di atas ilmu tadi yang kalau bagian perkara yang jelas. Adapun perkara yang tidak jelas, maksudnya butuh ijtihad. Ada yang beramal di atas ijtihadnya, ada yang taklid, ada yang jahil.
Ijtihad berarti bagi orang yang memiliki kemampuan, seperti para ulama bisa meneliti, bisa beristimbat dari Al-Quran hadis, mentarjih, menyeleksi mana pendapat yang lebih kuat. Kalau pendapat itu diperselisihkan oleh para ulama, paham ini? Dia tarjih, dia dalil yang ada dia kuatkan dengan kaidah-kaidah. Ini berarti beramal di atas ijtihad. Di sana ada orang yang beramal di atas taklid. Apa itu taklid? Mengikuti pendapat orang lain tanpa dia ketahui dalilnya. Sah tidak amalan di atas taklid? Sah. Dengan syarat ada dua syarat. Yang pertama, dia tidak mampu untuk berijtihad sendiri, belum mandiri, belum ada kemampuan, belum ada kapasitas untuk meneliti sendiri. Yang kedua, orang yang dia taklidi ini orang yang punya kapasitas, ulama. Kalau tidak terpenuhi ini tidak sah taklidnya. Taklid misalnya ikut pendapat fulan. Ente tahu siapa itu? Saya tidak tahu, pokoknya saya cuma lihat dia pakai songkok, ada jenggot. Paham di sini? Ada tasbih, ada zikir. Saya lihat tadi masalah khusyuk dari sholat sujud, masya Allah sekitar hampir 10 menit sujud itu. Qomat kami dari mulut banyak doa. Ini orang alim ini. Cukup seperti ini? Tidak cukup. Orang yang antum tanya, mintai fatwa, antum taklid walaupun antum tidak tahu dalilnya, untuk menjadi sah antum amalkan, harus orang yang masyhur dia ini punya ilmu. Kalau yang tidak terkenal, tidak jelas, tidak boleh antum asal sembarang tanya sama orang. Bermodalkan ada penampilan atribut Islam yang nampak atribut keilmuan, tidak bisa. Jelas, orang harus jelas. Paham di sini? Atau kalau ini orang bukan ahli ijtihad, berarti dia menduduki derajat yang lebih di bawah dari ahli ijtihad, yaitu menukil fatwa. Jadi orang yang menukil fatwa ini orang yang belum menggapai derajat ijtihad, belum mampu berijtihad, tapi dia hafal, belajar fatwa-fatwa para ulama, dia bisa baca kitab-kitab para ulama. Ini namanya orang yang menukil fatwa Imam Syafi'i, fatwa Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad seperti ini, saya amalkan. Orang yang tadi bertanya, boleh. Paham ini? Itu derajat di bawah dari yang ahli tadi itu. Boleh sah untuk diamal. Taklid sama orang seperti ini. Ada yang jenis yang berikutnya beramal karena jahil tadi itu. Jahil apa? Dia tidak ijtihad. Kemudian tidak juga taklid, ikut orang yang punya ilmu. Sekedar amal begitu aja, lihat-lihat orang ikut. Nah, ini yang bermasalah ini. Beramal di atas jahil. Jadi taklid itu ya boleh sah bagi orang yang belum mampu berijtihad. Tapi jahil ini yang repot ini. Dan ini yang kebanyakan diamalkan oleh sebagian besar saudara-saudara kita di masyarakat. Ya, antum tanya ini tata cara ibadah seperti ini dapat dari mana? Saya cuma lihat orang tadi bersembahyang. La haula wala quwwata. Taklid ini, tapi taklid yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi amalannya sah. Dalam masalah ijtihad ya. Adapun masalah yang jelas, ma'lumun minad dini bid-darurah, seperti dia salat. Itu ya sholat, ya biar dia sholat diketahui oleh semua orang, hukumnya wajib, ya kan? Tata caranya, yang rukun, yang syarat, hampir semua orang tahu. Dia tahu mana yang membatalkan. Ada yang diperselisihkan juga, yang permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah ini yang kalau dia amalkan tanpa taklid, ini yang bermasalah.
Di atas jahil bermasalah dia. Tidak diterima itu amalannya seperti itu. Maksudnya khusus pada yang dia taklid, yang dia jahil itu. Paham ini ikhwan? Ya, kita ketahui kalau kita sering kita dengar beramal harus di atas ilmu. Ya toh? Tidak boleh di atas kebodohan. Apa maksudnya di atas ilmu? Dia tahu, dia belajar. Kalau permasalahan yang disepakati sudah jelas dalilnya. Kalau permasalahan ijtihad, maksudnya di atas ilmu, dia beristihad sendiri. Ulama tadi yang mampu, atau dia taklid pada orang yang memiliki kapasitas. Itu yang maksudnya beramal di atas ilmu, mengikuti orang yang punya kapasitas. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala kitabus shiyami. Kitab yang membahas tentang puasa. Kitab, apa yang dimaksud dengan kitab? Kitab itu ada dua makna. Kumpulan. Artinya yang pertama kumpulan. Atau sesuatu yang tertulis. Makna yang pertama, kitab itu sesuatu yang ditulis, maktub. Makna yang kedua, kumpulan. Jadi kitab secara istilah, kalau sudah kitabus shiyam berarti suatu buku yang mengumpulkan kalimat-kalimat. Kitabus shiyam berarti kitab yang di dalamnya mengumpulkan pembahasan tentang puasa, rincian hukum dan seterusnya. Kitabus shiyam, kitab yang membahas tentang puasa. Yalzamu, apa yang dimaksud dengan puasa? Anjung, menahan. Al-imsaku biniyah. Puasa itu adalah menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa disertai niat. Kalau sekedar menahan diri dari makan dan membatalkan puasa tanpa niat bukan puasa. Sekedar niat tapi melakukan pembatal puasa bukan juga puasa itu. Puasa saya puasa antum puasa. Tadi makan saya lihat, tapi saya kan sudah niat puasa, ya. Bukan puasa itu. Harus terkumpul dua ini. Menjaga diri, menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Dari definisi ini berarti perempuan yang sedang haid boleh baginya tidak makan. Kan pembahasan kemarin wanita haid haram untuk berpuasa. Maksudnya haram dia berniat dari malam untuk puasa besok sementara dia haid, dapat dosa. Bukan cuma tidak sah dari puasa, dia dapat dosa. Paham ini? Tapi bagaimana kalau dia tidak niat puasa, tidak ada niat mau ibadah puasa, cuma dia tidak mau makan gitu aja. Tidak mau makan, yang membatalkan puasa tidak mau jima dan seterusnya. Dia tahan dirinya nanti tenggelam sampai tenggelam matahari baru dia makan. Dosa? Tidak, karena bukan puasa. Jadi definisi puasa menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa disertai niat. Menahan disertai niat. Itu definisi puasa. Definisi yang dijelaskan oleh para ulama itu ada makna itu. Bukan sembarang. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kitabus shiyam yalzamu kulla muslimin mukallafin qadirin bi ru'yatil hilali walau min adlin aw ikmali sya'bana aw wujudi mani'in min ru'yatihi 30 minhu ka ghaimin wa jabalin wa ghairihima wa in ru'ya naharan fahuwa lil muqbilati. Yang beliau katakan di paragraf yang kita baca tadi, yang pertama tentang kepada siapa diwajibkan ini puasa.
Yang kedua, kapan penentuan wajibnya bulan Ramadan, bulan puasa ini? Paham ini? Kita maksud yang pertama, kepada siapa? Siapa yang wajib untuk berpuasa? Kata beliau, yalzamu kulla muslimin mukallafin qadirin. Sudah, titik. Atau koma. Wajib, yalzam itu wajib. Lazim wajib. Harus. Yalzamu harus berpuasa. Siapa? Kulla muslimin, setiap muslim. Kriteria yang pertama muslim. Kriteria yang kedua mukallafin, mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Ramadan? Orang yang dibebani melakukan syariat, mengamalkan syariat. Iya, tapi yang dimaksud apa? Kriteria mukallaf ini ada berapa? Dibilang dia mukallaf, dibebani, orang yang diwajibkan mengamalkan syariat. Maksudnya siapa? Siapa dia? Bukan muslim. Muslim sudah beliau sebutnya. Balik dan berakal, itu yang dimaksud. Mukallaf itu balik, berakal. Jadi mukallaf artinya balik, berakal. Dua biji itu yang dimaksud. Balik berarti keluar orang yang belum balik. Mumayyiz umur 7 tahun ke atas. Kalau yang di bawah tidak sah puasanya dia. Mumayyiz 7 tahun ke atas itu keluar dari kata mukallaf ini. Mukallaf berarti balik. Kemudian akil, berakal, berarti keluar orang yang tidak berakal, orang gila. Orang yang pikun akut, misalnya dia tidak tahu DP diri. Tidak gila dia, cuma pikun sekali. Biar DP istri, DP anak dia tidak tahu. Siang malam dia tidak tahu, ini tidak wajib puasa. Taib. Kriteria yang ketiga dari orang yang wajib berpuasa ini qadir, mampu. Berarti keluar orang yang tidak mampu. Berapa berarti kriteria orang yang wajib di sini? 3. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga qadir, mampu. Dan ini satu paket ini tidak bisa lepas, harus terkumpul pada diri seseorang. Paham ini? Yang lebih luas muslim. Ya. Kemudian lagi masuk lagi setelah muslim mukallaf. Setelah itu mampu. Maksudnya apa? Maksudnya lebih luas, Ustaz. Muslim, sekedar muslim belum wajib, ya. Belum wajib. Muslim kan ada anak kecil, ada orang sobasar, ada orang gila. Orang gila ada bisa dibilang muslim dia. Misalnya ada orang gila, itu agama Islam itu muslim. Bisa? Ya bisa, biar dia gila. Dilihat orang tuanya siapa. Orang tuanya muslim berarti dia dihukum muslim. Orang tuanya Kristen berarti dia Kristen. Yahudi ya dia Yahudi. Hindu ya Hindu. Orang gila begitu juga anak kecil dihukum sesuai orang tuanya. Paham di sini, ikhwan? Dari sini kita pahami berarti untuk menetapkan orang itu muslim atau tidak muslim bukan hanya sekedar syahadat. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok sesat. Kalau tidak syahadat tidak muslim. Ada yang seperti ini? Kalau antum tidak syahadat, biar anak kecil tidak syahadat berarti bukan muslim. Kelompok sesat ada yang seperti ini. Tidak, ahlu sunnah untuk menetapkan orang itu muslim bukan hanya syahadat, bukan. Yaitu melihat orang tuanya juga. Cara yang kedua, cara yang pertama syahadat. Yang kedua melihat orang tuanya. Seperti orang gila, anak kecil. Kita katakan dia ini muslim karena orang tuanya muslim. Apa harus syahadat baru muslim? Tidak. Tidak wajib. Baik, paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Jadi muslim
Syarat yang pertama kriteria yang pertama orang yang wajib muslim. Lebih luas. Cukup belum? Karena ada muslim tapi tidak wajib puasa. Harus diikat lagi dengan ikatan yang kedua, yaitu mukallaf. Nah, ini sudah keluar muslim yang gila. Keluar muslim yang belum balik. Nah, gitu. Cukup muslim mukallaf. Muslim Ustaz, mukallaf sudah. So balik dia muslim, balik sudah, tidak gila. Wajib, langsung antum bilang wajib? Belum, masih ada yang ketiga, ikatan ketiga. Mampu atau tidak dia? Oke, ikhwan, mampu atau tidak? So tua misalnya tidak mampu. Umur berapa Pak? Saya ini seumur 90. So tidak mampu nak mau berpuasa. Ya, tidak wajib berarti. Paham di sini, ikhwan? Atau orang punya penyakit tertentu, menyusui, ibu menyusui dan seterusnya. Ini orang yang terhitung tidak mampu. Masuk di sini yang tidak wajib ini yang lain-lain seperti orang safar. Walaupun dia muslim, dia mukallaf. Tayyib. Paham di sini? Jadi harus muslim, kemudian mukallaf, kemudian qadir, mampu. Oke. Sudah terkumpul ini wajib. Haid nifas digolongkan ke ke mana? Mampu lah orang haid ya mampu puasa kalau dia puasa. Iya. Beliau tidak tulis ini, bisa antum tambah satu lagi. Paham di sini? Bisa antum tambah, yaitu tidak haid dan nifas. Tapi orang tidak haid dan nifas dia masuk mukallaf, dia wajib tapi wajib qada. Paham ini? Berarti makanya di sini beliau tidak masukkan. Wanita haid wajib qada. Memang tidak wajib dia ada melakukan pada waktunya saat dia haid itu, tapi dia harus wajib ganti. Dia wajib ganti di bulannya yang lain. Makanya beliau tidak kasih masuk karena haid tetap wajib puasa. Tiga ini saja. Kemudian penetapan yang berikutnya, pembahasan berikutnya kapan bulan Ramadan ini wajib untuk kita berpuasa. Kapan kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan atau penetapan awal Ramadan ini. Di sini beliau sebutkan 3 cara. Yang pertama biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Lihat hilal dengan apa? Mata. Baik mata telanjang maupun pakai alat mikroskop. Mikroskop? Apa dulu namanya? Yang dipakai biasa ini untuk neropong ini? Di beberapa titik, teleskop, bukan mikroskop. Lihat mikroba itu. Kayak teleskop. Pakai teleskop. Sama, kalau sudah terlihat mata telanjang pakai teleskop sudah. Pahamin ikhwah? Tapi apakah wajib harus neropong pakai alat apa? Tidak wajib. Cuma kalau bisa terlihat dengan alat itu ya sudah, tidak wajib. Dengan melihat hilal. Apa yang dimaksud dengan hilal? Siapa ini? Firdaus. Hilal, apa yang dimaksud dengan hilal? Bulan ini ada bulan sabit, ada bulan purnama. Ya, bulan sabit. Hilal itu bulan sabit. Disebut hilal dalam bahasa Arab, yaitu bulan baru keluar tanggal baru keluar pertama, kedua dan ketiga. Itu masih disebut hilal. Lewat dari itu sudah disebut apa? Qamar, bulan. Bahasa Arab. Kalau sudah bulat banget malam 15 Badar namanya. Tahu Badar? Badar bulan purnama. Tola'a badru alaina. Tola'a badru itu Badar, bulan purnama. Ini maksud siapa? Oleh penyair itu Rasulullah telah muncul kepada kita
Badar, yaitu bulan purnama Nabi Muhammad yang mereka masuk. Pujian untuk Rasulullah. Tayyib. Ini yang pertama dengan melihat hilal. Kemudian beliau menyebutkan walau min adlin. Walau min adlin, walaupun orang yang melihat hilal itu orang cuma satu biji, satu orang. Walaupun yang melihat itu cuma satu orang, tapi dengan kriteria ya adil. Kalau adil ini keluar orang kafir, keluar papan dusta. Kalau orang yang ini bahaya, kalau orang biasa berdusta bakal, biar bercanda, hati-hati. Keluar dari sifat adil. Dia mau menginformasikan sesuatu yang bisa dipercaya, biasa bakal ini orang. Tapi awas orang yang menjaga diri dari dusta, walaupun bercanda, itu kalau ngomong orang percaya. Siapa yang bilang di sana? Tidak pernah bakal itu. Tapi kalau biasa bakal, biar yang betul antum cerita, orang sudah tidak percaya. Paham ini? Walau min adlin, walaupun berita, walaupun hilal ini bersumber dari satu orang, maksudnya berita dari satu orang. Jadi berarti melihat hilal ini ada dua cara. Yang pertama dia lihat sendiri. Yang kedua atau dengan berita dari orang yang melihat. Saya coba lihat hilal tadi. Baru bulan sabit kecil itu, baru tanggal 1 itu masuk Ramadan berarti. Biasa nanti tenggelam, semua matahari tenggelam, muncul dia itu kelihatan. Tapi di Indonesia kesulitan. Biasa di Timur Tengah gampang melihat itu, jelas. Kalau di Indonesia susah, makanya teleskop terus dong pakai. Bukan mikroskop. Paham di sini ya? Dengan lihat sendiri atau berita dari orang yang melihat. Berita dari orang yang melihat, tapi memiliki kriteria adil, bukan papan dusta, bukan fasik dan bukan kafir. Jadi dia harus adil. Walaupun satu orang, walaupun perempuan. Paham di sini, ikhwan? Walaupun perempuan, anak kecil tidak boleh. Orang disifati adil yang pertama kriteria muslim. Kemudian balik. Kalau masih anak-anak tidak diterima. Anak-anak biasa yang cuma apa dia lihat dia tidak bisa, harus harus berakal. Paham ini? Kayak harus orang balik berakal dan seterusnya, itu yang dimaksud adil. Tayyib au ikmali Sya'ban. Ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama dengan melihat. Melihat baik dengan dia lihat sendiri atau dengar berita dari orang yang melihat. Paham di sini? Sudah tadi saya sudah melihat hilal. Sudah. Orang yang dipercaya muslim, adil, berarti sudah. Kita puasa berdasarkan berita dari dia, katanya dia melihat. Kemudian au ikmali Sya'ban, sama yang diteramalkan di Indonesia itu seperti itu ya. Rata-rata kita tidak bisa melihat hilal, cuma berita dari orang yang meneropong itu, pakai teropong itu, teleskop itu. Ini sudah yang berarti. Dan mereka rata-rata adil. Apalagi yang berita ini terlihat dari berjamaah begitu. Yang meneropong kan bukan cuma satu orang. Satu orang saja bisa dipercaya. Kalau dia memiliki kriteria tadi, apalagi sudah banyak. Sudah. Tetap bulan Ramadan kalau sudah terlihat, sudah. Penetapan sudah wajib kita. Kalau sudah terlihat berarti wajib puasa besok. Atau dengan ikmal Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban. Kan sebelum Ramadan bulan Sya'ban dulu toh. Disempurnakan, maksudnya dikasih cukup 30. Kalau sepas 30 bulan Sya'ban, DP besok wajib puasa. Betul di sini? Ikhwan? Iya? Tidak ada rincian di sini. Yang pertama menyempurnakan Sya'ban. Menyempurnakan Sya'ban yang dimaksud di sini ketika tidak terlihat hilal
dalam kondisi cuaca cerah. Kondisi cuaca cerah, alam cerah. Tidak ada yang bapele, tidak ada awan, tidak ada apa, cerah. Tidak terlihat hilal. Maka dicukupkan sampai bulan Sya'ban sampai 30 hari, besoknya puasa. Malam 31 berarti besoknya itu Ramadan. Karena di bulan Hijriah, bulan di langit tidak ada yang sampai 31. Kalau kalender Februari, Januari ada yang 28, ada yang 31. Bulan-bulan tidak betul itu. Bulan yang betul, bulan yang di langit. Cuma dua dia, 29 atau 30. Tidak ada bulan sampai 31 atau 28. Bulan itu kalau bulan 29, 30. Taib. Jadi yang kedua, dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban, ingat, dengan ikatan kriteria atau dengan ikatan dengan syarat tidak ada penghalang, cerah. Malam ke-30 coba lihat-lihat, memantau-mantau orang, mantau apa ini? Hilal. Cerah, tidak kelihatan, berarti sudah. Kasih cukup, besok jangan puasa, lusanya puasa itu. Paham di sini? Berarti besok tidak puasa, itu tidak boleh. Kasih cukup Sya'ban, kasih cukup 30. Yang kedua, awujudi mani'in min ru'yatihi 30 minhu, atau karena adanya atau dengan cara adanya penghalang untuk melihat hilal pada malam yang 30. As-30 minhu. Cara yang ketiga, pas malam ke-30 tadi, 30 Sya'ban maksudnya, tidak terlihat hilal, penyebabnya karena ada penghalang. Apa saja penghalang, mau gunung, tidak ada palia misalnya, tinggal di apit kampung atau kota yang diapit oleh gunung sekitarnya, ya tidak bisa terlihat hilalnya itu. Atau ada saat itu ada kabut, ada hujan, bisa juga hujan, apa namanya lagi, awan dan seterusnya, ada penghalang di malam ke-30 Sya'ban. Yang seperti ini berarti besoknya puasa. Paham di sini ikhwan? Mazhab Hambali. Kagoimin wa jabalin wa ghairihimas, penghalang itu seperti goim, awan, jabal, gunung, wa ghairihima atau yang selainnya, kabut dan sebagainya. Paham di sini? Ikhwan? Jadi berapa cara penentuan bulan Ramadan? Dan berarti penentuan ini berarti wajib puasa. 3. Yang pertama dengan melihat hilal. Yang kedua dengan bukan kedua itu, masih pertama dia. Yang pertama dengan melihat, termasuk mendengar kabar dari orang yang melihat, itu masuk yang pertama. Paham di sini ikhwan? Yang pertama dengan melihat atau mendengar kabar dari orang melihat, ini masuk pertama. Yang kedua dengan menggenapkan 30 Sya'ban. Kapan ini? Yang kedua ini menggenap 30 Sya'ban ketika cuaca cerah dan hilal tidak terlihat. Sudah, berarti tidak boleh puasa besok. Kan kasih cukup 30, besoknya puasa. Kasih cukup 30 Sya'ban, DP lusa puasa. Paham ini? Yang ketiga, pas DP malam itu habis maghrib, tidak terlihat karena ada penghalang, berarti puasa besok. Oke ikhwan, berarti puasa. Jadi berarti ke-30-nya berarti itu malam 30 Sya'ban. Artinya perkiraan bisa jadi itu Ramadan besok gitu lah. Nah, kalau ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang berarti wajib puasa besok malam ke-30 itu. Paham di sini ikhwan? Nah, alhamdulillah. Wa in ru'ya, tayyib, kita lanjutkan sampai sini baru azannya. Wa in ru'ya naharon fahuwa lil muqbilati. Kalau ru'ya, fi'il apa itu ru'ya?
Fi'il mudhari apa fi'il madhi? Anjung? Ru'ya, fi'il madhi. Majhul atau maklum? Majhul. Kalau maklumnya ro'a. Ro'a. Kalau majhul ru'ya, dilihat. Ro'a melihat, ru'ya dilihat. Wa in ru'ya, kalau hilal itu terlihat, dilihat atau terlihat atau dilihat, naharon pada waktu siangnya, bukan malam tadi, ternyata siang terlihat dia pagi-pagi atau siang setengah hari terlihat itu hilal. Aduh, ada hilal. Berarti puasa hari itu atau nanti besok itu hilal dapat lihat nanti siang atau siangnya terlihat. Fahuwa lil muqbilati, maka dia yang terlihat hilal itu yaitu untuk malam besoknya, malam depan begitu. Jadi berarti bukan yang tadi malam punya, bukan. Untuk malam sabantar malam begitu maksudnya. Malam depan. Bukan yang tadi malam sebelumnya. Berarti lil muqbilah, malam berikutnya, berarti besoknya puasa begitu. Jadi hilal yang terlihat siang itu bukan yang kemarinnya, bukan, untuk yang berikutnya itu. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Baik ya ikhwan. Masuk azan. Itu azan Pak Ai muadzin ya. Allahu Akbar.
Baik ya ikhwan, bismillah, kita lanjutkan. Kemudian muallif rahimahullahu taala Muhammad bin Balban berkata, wa man sara ahlan liwujubihi fi asna'ihi aw qadima musafirun muftiran aw taharat haidun amsaku wa qadaw. Wa man sara ahlan liwujubihi, siapa saja sara yang menjadi ahlan liwujubihi, orang yang wajib berpuasa, fi asna'ihi, pada siang hari bulan Ramadan, au qadima musafirun muftira, atau seorang musafir yang sampai di kampungnya, safar dia sampai di kampungnya, muftira dalam keadaan tidak berpuasa, au taharat haidun, atau wanita yang haid menjadi suci di siang hari. Paham di sini ikhwan? Jadi siapa saja yang menjadi wajib, sebelumnya tidak wajib bagi dia, cuma menjadi wajib di siang hari. Wa man sara ahlan liwujubihi fi athna'ihi, fi athna'is siyam atau fi athna'is shaum, au qadima musafirun muftira. Contohnya apa? Siapa orang yang menjadi wajib ini, asalnya tidak wajib kemudian dia menjadi wajib? Contohnya siapa? Orang gila misalnya, sadar siang hari bulan Ramadan, sadar dia, jadi waras ulang, berarti sudah menjadi wajib. Tentunya setelah memenuhi kriteria muslim, mukallaf, berarti tidak gila, dan mampu, sudah wajib dia puasa. Iya kan, menjadi orang yang wajib. Cuma apa boleh daya, warasnya nanti sudah siang. Kan dipersyaratkan, termasuk syarat sah puasa harus berniat di waktu malam. Apalagi selama gila dia coba makan, coba apa. Tuh, paham di sini ikhwan? Contoh yang pertama. Yang kedua lagi, orang yang menjadi wajib di pertengahan ini, sebelum tidak wajib, orang gila. Anak kecil yang belum balik di siang hari. Bisa pas masuk Ramadan, awal Ramadan sampai berapa hari, atau pokoknya di siang harinya dia waktu apa? Di siang harinya belum. Nanti jam 12, jam 1 misalnya dia mimpi basah. Berarti sudah wajib. Sudah. Apa boleh buat? Iya kan? Di siang hari. Nah, ini maksudnya contoh-contoh orang yang menjadi wajib di pertengahan puasa atau di siang hari bulan Ramadan. Contoh lagi tadi orang gila, waras, anak kecil jadi balik, apalagi yang lain? Nanti insyaallah beliau akan sebutkan. Nanti beliau akan sebutkan itu di terakhir ini ada. Sadar di beberapa paragraf itu, setelah itu nanti ada.
Taib. Paham di sini contohnya? Nah, apalagi yang lain ya? Nah, itu yang dua dulu saya sebut. Kalau banyak pusing nanti. Au qadima musafir muftira. Atau orang yang musafir sampai di kampungnya dalam keadaan tidak berpuasa. Bulan Ramadan safar dia. Wajib dia berpuasa di safarnya? Tidak wajib. Waktu safar dia tidak puasa, makan apa ya kan? Boleh. Pulang kampung dia dalam keadaan waktu masih safar tidak berpuasa. Sampai di kampung dia di siang hari kan sudah buka di jalan, sudah makan apa. Begitu sampai di kampung menjadi wajib dia puasa. Ini maksudnya. Ini maksud au qadima musafirun muftira, dalam keadaan dia tidak berpuasa. Muftira itu dalam keadaan berbuka, maksudnya tidak puasa. Tapi kalau dia puasa, paksa puasa dia waktu safar sampai di rumah tetap dia lanjut, dia tidak ada masalah bagi orang. Maksudnya ini orang yang tidak puasa awalnya. Au taharat haidun, nanti perempuan yang suci dari haid, nanti yang suci. Orang seperti ini apa yang wajib baginya? Paham di sini? Ada dua yang wajib. Yang pertama amsaku, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Wa qadau, yang kedua qada, wajib mengqada, dia ganti di bulan yang lain. Paham di sini ikhwan? Hah? Orang gila tadi sadar di siang hari bulan Ramadan, ya kan? Nah, dengan memenuhi kriteria tadi yang menjadi wajib ya. Nah, berarti apa di sini? Dia harus ganti itu puasa. Cukup puasa itu saja. Kalau puasa yang sebelumnya dia gila misalnya nanti di pertengahan Ramadan. Di pertengahan Ramadan sadar, dia ganti di awal Ramadan ini sampai 15 hari? Tidak. Itu saja waktu dia sadar itu di hari itu. Yang dia dapat itu dia jadi waras di situ. Itu saja, dia ganti di bulan yang lain. Besoknya dia harus puasa karena sudah sadar. Itu maksudnya. Dia harus ganti di bulan lain. Apa cuma itu tadi? Tidak, dia harus imsak. Apa imsak? Menahan diri dari melakukan segala yang membatalkan puasa. Tapi bukan sebagai puasa. Misalnya sadar jam 12. Berarti dia ganti hari yang puasa yang dia sadar karena sudah tidak sah dia puasa. Yang kedua dia imsak, berarti tidak boleh makan dia, tidak boleh jima, melakukan pembatal puasa tidak boleh. Berarti dia sama dengan orang puasa, tahan diri. Nanti terbenam matahari silahkan makan dan untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan. Wajib itu, tidak boleh dia makan sembarang itu. Paham di sini ikhwan? Iya. Orang gila ini. Kemudian yang kedua apa saya contohkan tadi? Anak kecil yang belum balik tadi itu, balik nanti di siang hari bulan Ramadan. Paham di sini? Balik dia, apa yang dia lakukan? Apa yang wajib bagi dia ikhwan? Menahan diri dari perkara yang batal puasa. Dia berarti dia berlakukan dirinya sama seperti orang puasa, tapi bukan puasa. Tidak boleh dia makan hapus. Dan juga harus dia qada. Ini kalau anak yang menjadi balik di siang hari bulan Ramadan ini, kalau dia waktu menjadi wajib dia tidak puasa. Dia tidak puasa waktu itu, makan dia kan tidak wajib bagi dia puasa, dia belum balik, ya kan? Begitu jadi balik berarti tidak boleh dia makan lagi. Dia harus ganti hari itu di bulan yang lain, hari itu saja, bukan hari-hari. Paham di sini ikhwan? Tapi bagaimana kalau anak ini puasa, yang belum balik ini puasa, makan sahur yang DP papa, bareng-bareng makan sahur. Nah, puasa besok iya Umi, iya Adi. Makan sahur, puasa besok.
Paham di sini? Puasa tidak berbuka. Pas zuhur, dia jadi balik, mimpi basah misalnya, balik itu, iya kan? Batal tidak puasa Ramadannya tadi? Selama dia tidak melakukan tobat tidak batal. Ingat, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Jangan nanti kalau sebuah mimpi puasa baru, karena ada yang saya dengar seperti ini. Mimpi basah dia soalnya batal tapi puasa. Ini gara-gara tidak belajar. Jangan cuma beramal ya ikhwan, belajar itu yang beramal. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Kecuali sengaja dia onani ya, jima ya jelas mata dia sengaja. Ini orang tidur kok, terus mimpi dia berhubungan, bangun dia lihat sudah basah misalnya, tidak batal. Lanjut aja, paham di sini? Nah, anak tadi itu yang mimpi basah, kemudian menjadi wajib kan sudah balik ya, sudah balik. Puasanya dia teruskan. Nah, puasanya ini apakah sah sebagai bulan puasa Ramadan atau hanya puasa sunnah? Jadi puasa sunnah terus, berarti dia harus qada berarti. Yang betul tidak. Yang betul tetap terhitung puasa Ramadan. Dia teruskan dan dia tidak qada hari itu. Paham di sini? Itu. Nanti di sini ada beda dengan perbedaan dengan sholat nanti. Kalau sholat lain, pas sholat zuhur dia sholat belum balik ini, masih mumayyiz sholat jamaah, sudah sholat zuhur banget. Di jam 1 tidur mimpi basah, berarti sudah balik. Dia harus sholat zuhur lagi, karena sholat zuhur yang sebelumnya sunnah. Tidak cukup sebagai sholat zuhur sunnah, berarti dia harus sholat zuhur lagi, menjadi wajib sudah. Beda dengan puasa tadi. Paham di sini? Ada perbedaan. Berarti dia teruskan dan sah sebagai puasa Ramadan, puasa yang wajib. Tidak dia qada. Lanjut. Kemudian orang yang musafir tadi itu sama, musafir juga. Dia tidak berpuasa waktu safar, begitu sampai di kampung siang hari. Kita tidak cerita waktu malam apa, tidak puasa itu malam, maksudnya siang. Dia harus tahan dirinya, jangan makan, jangan melakukan jima dan seterusnya di kampungnya itu karena sudah sampai itu wajib. Dan juga harus qada. Harus qada itu. Baik. Kemudian yang haid suci di siang hari. Suci siang hari. Apa yang dia lakukan? Imsak dan qada. Tapi kalau selama haid dia makan boleh tidak? Boleh. Wanita haid selama darahnya masih keluar ya dia makan saja boleh. Yang diharamkan makan kalau haidnya sudah suci, sementara di siang hari kan sudah kedapatan menjadi wajib berarti dia di siang hari masih haid, dia di jam 10, nanti jam 5 misalnya atau jam 4 sore suci dia. Sudah menjadi wajib, sementara dia dapat siang harinya kan, berarti di jam 4 sampai tidak boleh dia makan, tidak boleh terus, karena sudah suci, jadi wajib. Iya, paham di sini ikhwan? Baik, amsaku wa qadau. Sudah jam berapa? Sudah jam 8 pas? Lanjut ya. Karena kita pagi berapa pertemuan ini puasa insyaallah selesai. Kemudian lanjut ya ikhwah, wa man aftara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama li kulli yaumin miskina. Wa man aftara, siapa saja yang aftar. Apa yang dimaksud dengan aftar? Tidak berpuasa. Istilah iftar, aftar artinya berbuka, maksudnya tidak puasa. Siapa yang tidak berpuasa, wa man aftar li kibarin, disebabkan karena penyakit tua, maksudnya sudah tua yang menyebabkan dia sudah tidak puas, tidak bisa, tidak bisa tahan lama, sudah tua sekali, so lemah.
Makan saja susah kan? Nah. Au maradin la yurjabuhu, atau dia sakit yang penyakitnya ini tidak diharapkan sembuh. Penyakit yang ada penyakit yang memang susah sembuh, ini penyakit ini. Kalau panas demam ya kita tahu panas demam ya paling berapa hari sembuh. Paham di sini? Ada memang penyakit yang alot memang tidak diharapkan sembuh, begitu terus dia. Penyakit yang dimaksud tidak diharapkan sembuh ini yang mempengaruhi kalau dia puasa, menyebabkan apa? Dia merasa berat, sakit, bahkan bisa mati. Tidak diharapkan lagi kesembuhan. Paham di sini, ikhwan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang wajib? Yang sudah tua, ya orang yang sakit tidak bisa puasa. Ingat, bukan sakit gigi atau sakit apa? Pusing-pusing, sakit panu apa bukan? Ya. Ini sakit yang memang dia tidak bisa puasa dan penyakitnya susah untuk sembuh. Tidak diharapkan lagi sembuh gitu. Begitu terus nanti. Nah, orang yang seperti ini apa yang harus dilakukan? Yang wajib af'amali kulli yaumin miskina, yaitu membayar memberi makan fakir miskin. Likulli yaumin miskina, memberi makan untuk setiap puasa satu hari. Berarti dia beri makan dia beri makan untuk puasa satu hari yang dia tinggal. Berapa ukurannya? Gandum 1 mud. Selain gandum 2 mud atau setengah sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok biasa di Indonesia berapa? 2,5 kilo ya. Ada yang ngitung sampai 3 kilo. Berarti kalau setengah sok 1,5 kilo. Hitung-hitung yang banyak lah, jangan yang kurang ya. Lebih tidak ada masalah. Selebihnya sedekah. Jangan kurang. Paham di sini? 1,5 kilo. Kalau bayar fidyah. Ustaz, maksudnya nanti yang semasak tidak harus masak. Kasih mentah, kasih masak boleh dua-dua. Kalau kasih masak ya jelas ada lauknya tuh, sayur gitu. Kalau yang mentah ya tidak harus ada lauk. Kasih beras saja 1,5 untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Bayar fidyah itu. Jadi kalau 30 hari dia tidak puasa, untuk yang sudah tua ini atau ada uzur memang tidak boleh puasa dia, penyakit. Ya artinya uzur tidak boleh puasa maksudnya terus menerus, bukan penyakit yang boleh sembuh. Kalau penyakit yang boleh sembuh ya tidak boleh dia bayar fidyah. Dia tunggu dia sembuh baru dia ganti di bulan yang lain. Ini yang sudah tidak diharap lagi, penyakit menahun, pokoknya begitu terus dia. Bayar fidyah. Paham di sini? Nah, kalau 30 hari yang dia bayar berapa? 45 kilo beras. Serahkan 45 kilo beras. Antum serahkan misalnya 1 kilo, karong misalnya 50 kilo tuh, tidak ada masalah. Selebihnya sedekah. Yang jelas 45 kilo untuk bayar fidyah. Sebagian ikhwan meyakini harus yang masak. Akhirnya tersiksa beli makanan masak. Antum serahkan saja yang mentah beras. Karena dapat dengar makanan yang pada di kepala makanan berarti ada sayur, ada nasi. Bukan kurma atau kurma. Kalau kurma berarti sama ini. Setengah sok ya sekitar itu. Antum tinggal tidak tahu kalau timbangan kurma ya. Kalau beras itu ada yang nimbang sekitar hampir 3 kilo, 2 kilo 7 untuk satu soknya itu. Tapi kalau kurma tidak tahu saya takaran. Belum pernah nakar. Kalau makanan yang bisa jadi itu beras itu harus 1,5 kilo juga? Tidak. Sampai kenyang. Ukuran kenyang. Karena kan itu sudah nyampur lauk itu. Antum sudah masak masalahnya. Butuh biaya.
pakai gas, apa sayurnya, ada telurnya, apa semua. Lebih bagus 4 sehat, 5 sempurna. Antum taruh susu, enak. Sehat itu, iya kan? Nah. Kalau berbentuk yang mentah ya itu 1,5 kilo. Kalau antum masak 1,5 kilo, serah banyak tuh. Satu dandang. Nah, tapi kan antum tidak repot-repot lagi masak gitu. Paham di sini, kawan? Tinggal nyari orang miskin. Pertanyaannya, apa tiap puasa 1 orang? Paham maksud saya? Apakah harus diserahkan ke 30 orang atau boleh 15 orang untuk semuanya? Atau ke 2 orang untuk 45 kilo itu baku bagi ngoni? Boleh? Boleh. Jadi bukan yang dilihat di sini fidyah, bukan per kepala, bukan. Yang dilihat apa tadi? Puasa yang antum bayar. Kalau 30 hari, ingatkan ada puasa yang sampai 29, ada 30 toh. Tinggal antum lihat itu. Nah, kalau 30 hari berarti yang dibayar berapa tadi? 45 kilo itu yang dibayar. Terserah antum mau kasih ke 5 orang, ke 2 orang, ke 1 orang juga boleh. Nah, begitu jadi. Ingat ya, ikhwan. Jadi ini ingat, ini beda, ini hukumnya dengan ada kafarat yang lain lah. Hati-hati. Jangan antum kasih sama hukum. Itu belajar fikih itu ada yang mirip-mirip, beda hukum. Paham di sini? Nah, ya di sini, jangan antum taruh tanpa lain nanti ya. Bayar kafarat itu per kepala. Ada kafarat tertentu nanti. Paham di sini, ikhwan? Ini orang yang sudah tua dengan yang penyakitnya menahun, maksudnya sudah tidak diharap sembuh lagi. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Kalau antum sudah paham, ada pertanyaan? Fadhol. Orang yang jadi wajib berpuasa pada siang hari yang sebelumnya dia tidak wajib. Jadi Ustaz, ketika dia misalnya contoh tadi anak kecil dia balik pada saat jam 12, itu kan dia jadi wajib berpuasa, Ustaz. Ketika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, apakah dia dapat dosa? Saat sebelum balik. Setelah balik. Dosa tuh, sudah balik. Balik ya wajib dia berpuasa. Cuma kan Tidak terhitung, walaupun tidak terhitung puasanya. Iya, tidak boleh dia makan. Jadi dia qadha, kan kewajibannya 2, qadha di bulan lain hari itu dan juga imsak. Bukan imsak ini yang babat teriak di imsak, bukan. Sebelum apa ini? Sebelum azan subuh, bukan. Imsak ini tidak bisa makan, minum, menahan diri seperti orang puasa nih, untuk menjaga kehormatan bulan itu. 2, jangan dia makan. Taib. Masih Taib, kita lanjut ya. Ini tinggal sedikit sebenarnya ini, supaya berapa pertemuan kita kelar. Wa sunnal fitru limaridin yashukku alaihi wa musafirin yaksur. Sunnah hukumnya al-fitr, sunnah hukumnya tidak berpuasa. Bagi siapa? Limaridin yashukku alaihi, bagi orang yang sakit. Yashukku alaihi, yang puasa itu berat bagi dia. Jadi sunnah bagi dia tidak puasa. Jadi orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa berat bagi dia. Tapi kalau dia paksa bisa, cuma berat sekali. Yang atau menimbulkan apa? Penyakit yang lain misalnya, susah. Yang seperti ini apa? Sunnah tidak berpuasa. Tapi kalau dia maksa dirinya sah saja sebagai puasa Ramadan. Orang sakit, demam, dia paksa dirinya puasa. Sah. Cuma ingat makruh sudah itu. Paham ini? Yang afdol sunnah dia tidak puasa. Paham di sini, ikhwan? Wa musafirin yaksur, demikian juga orang yang sedang safar.
Safarnya yaksur, yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Kalau dia melakukan perjalanan safar yang sudah jarak ini menyebabkan dia ada rukhsah untuk mengqasar salat, berarti yang seperti ini afdal baginya, sunnah baginya tidak berpuasa daripada puasa. Walaupun tidak kesusahan di perjalanan. Paham ini? Nah, tapi kalau dia paksa puasa sah dan terhitung Ramadan. Tapi ingat afdal tidak puasa. Baik. Wa in aftarat hamilun aw murdi'un, paham sampai di sana yang sunnah tadi itu? Nah, wa in aftarat hamilun aw murdi'un khaufan ala anfusihima qadata aw ala waladaihima ma'al it'ami mimman yamunul walada. Jika seorang yang hamil, wanita yang hamil atau menyusui, aftarat, tidak berpuasa, khaufan ala anfusihima qadata faqat, takut karena takut atas dirinya, maka cukup baginya qadata faqat, yaitu cukup baginya mengqadha, yaitu orang wanita yang sedang hamil, begitu juga sedang menyusui, ditanya, dilihat, dia ini tidak berpuasa karena apa? Kalau penyebab dia tidak berpuasa karena takut pada dirinya, maksudnya sesuatu, kalau saya puasanya saya tidak mampu. Saya puasa mau sakit saya. Paham di sini? Itu DP penyebab. Berarti cukup dia qadha. Wanita hamil ini menyusui bukan bayar fidyah berarti ya. Kalau penyebab dia tidak puasa karena menjaga dirinya khawatir atas dirinya. Au ala waladaihima ma'al it'am, atau khawatir sesuatu menimpa atas janinnya atau anak yang disusui tadi. Maka yang wajib baginya adalah mengqadha dan it'am, bayar fidyah. Paham di sini? Paham di sini, ikhwan? Kapan perempuan hamil, wanita yang hamil dan menyusui ini wajib hanya sekedar qadha? Di sini ada yang beliau tidak sebutkan rincian satu lagi. Ada dua keadaan ya ikhwah. Wanita ini cukup mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Yang pertama, penyebab dia tidak puasa khawatir pada dirinya, mau sakit dan seterusnya. Bukan karena janin, bukan karena janin. Janin ini tidak, saya puasa yang sakit ini. Paham di sini ikhwan? Nah, yang pertama cukup qadha, bukan bayar fidyah walaupun dia hamil. Yang kedua, dua-duanya yang dia takut, khawatir sama bayinya, khawatir juga dirinya juga. Paham di sini? Ini cukup qadha juga, tidak bayar fidyah. Kapan dia wajib bayar fidyah? Cuma satu kondisi. Kalau yang menyebabkan dia tidak puasa ingin menyelamatkan si bayi. Kalau saya aman, saya puasa boleh. Cuma ati olo ini saya pe anak. Misalnya pernah dia coba dia puasa aman, dia santai. Cuma ati olo ini saya pe anak, kalau kasihan kalau saya puasa. Khawatir pada anaknya. Begitu juga menyusui. Kalau saya bisa puasa aman, alhamdulillah bisa. Cuma kasihan ini tidak ada air susu apa. Ini anak mau minum. Berarti di sini yang penyebab dia tidak berpuasa karena ingin menyelamatkan si bayi janin saja. Yang seperti ini dua yang kewajibannya dua. Yang pertama qadha di bulan yang lain, yang kedua bayar fidyah. Jadi yang wajib wanita yang menyusui dan hamil wajib membayar fidyah kalau penyebab dia tidak puasa karena menjaga bayinya saja, bukan dirinya. Tapi kalau dia jaga karena dirinya, sakit-sakitan kalau dia puasa tidak tahan, atau dua-duanya menjaga dirinya sekali dengan janinnya juga sama, ini cuma qadha saja, ganti di bulan lain kalau ada kesempatan, sudah sehat ya, sudah mampu. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Itu yang dimaksud oleh beliau di sini, tapi beliau belum tidak sebutkan, tapi terpahami seperti itu.
Mimman yamunul walada. Siapa yang wajib bayar fidyah ini? Tahu bayar fidyah tadi tuh? Kan sudah saya jelaskan hukumnya. Siapa yang wajib bayar fidyah ini? Tidak, maksudnya yang membayar fidyah wajib mengeluarkan harta untuk bayar fidyah buat anak tadi itu siapa? Mimman yamunul walada. Orang yang menanggung bayi atau anak tadi siapa? Suami, bukan si istri, bukan si perempuan itu. Ingat, wahai para suami, kalau penyebab istri tidak puasa karena bajaga ngoni pe anak, ngoni pe janin, ngoni yang harus bayar fidyah, bukan istri. Maksudnya dari hartanya ngoni. Tapi kalau istri mau bayar akang ustadz, ya tidak ada masalah. Tidak masalah. Tapi ini cerita yang wajib dari siapa? Dari harta siapa punya? Dari harta suami. Tayyib. Karena dia yang nanggung itu anak itu. Tayyib. Wa man ughmiya alaihi aw junna jami'an nahar lam yasihha shaumuhu wa qadal mughma alaihi. Tayyib. Insyaallah kita malam Senin lagi ya, insyaallah. Agak ini penjelasannya agak panjang. Sedikit dari kata-kata, dari penjelasan panjang, ringkasan piali, ringkasan. So, tidak ada pertanyaan ikhwan? Silakan Pak. Anak bertanya itu, kalau penyakit mah akut itu termasuk penyakit yang wajib dibantu ya? Mah akut. Intinya ini penyakit yang sudah artinya sudah tidak diharapkan sembuh. Artinya sembuh begitu terus dia seumur hidup atau bisa diharapkan sembuh. Masih diharapkan sembuh, berarti dia tidak boleh bayar fidyah. Ya, tidak boleh dia bayar fidyah. Berarti dia qadha nanti. Pas bulan Ramadan ada hari-hari yang dia tidak puasa misalnya, ya dia bayar di bulan yang lain. Sempatnya kalau misalnya mampu. Tapi kalau mahnya ini misalnya divonis sama dokter, ini sudah tidak boleh puasa sama sekali om. Kalau om puasa ini boleh om paksa, cuma kalau bukan di ruang ICU di pemakaman sana om misalnya tuh. So tidak ada harapan, aduh biar satu trek ini obat om tidak sembuh. Jadi susah om, jadi DP cara om ini ya seperti itu terus insyaallah terapi misalnya atau apa. Dan memang susah mau sembuh penyakitnya tidak boleh memang puasa, ya sudah baru bayar fidyah. Dihukum seperti orang yang penyakitnya tadi tidak bisa sembuh lagi. Tidak diharapkan sembuh lagi, dan seperti orang yang sudah tua renta tadi juga bayar fidyah itu berarti langsung. Tapi kalau masih bisa diharapkan, insya Allah kalau masih bisa terapi misalnya makan kurma, minum minyak zaitun atau apa, masih bisa minum promah atau apa, ya sudah, tidak boleh bayar fidyah itu, masih bisa insya Allah diterapi kan. Habis makan sahur minum promah contoh, atau minum minyak zaitun. Minyak zaitun juga kayak herbalis. meredakan kadar asam lambung. Minyak zaitun itu bagus. Habis makan sahur minum minyak zaitun. Sama al-barokah, masya Allah. Apalagi yang virgin itu, masya Allah. Virgin itu maksudnya apa? Perasan yang pertama, zaitun. Diperas pertama kayak santan kelapa. Yang lebih bagus yang perasan pertama, yang kedua sudah baca. Tidak terlalu bagus. Begitu juga minyak zaitun, buah zaitun diperas. Perasan pertama disendirikan namanya virgin, extra virgin. Sisanya diperas lagi, ya itu yang mau taruh di kuli di mana? Tapi kira ada lagi pertanyaan saya?
Oh ada, silahkan Pak Andi. Nah. Cerah. Tidak boleh puasa. Dicukupkan 30 hari berarti. Berarti kasih cukup Sya'ban 30. Nanti sepas 30 hari ke-30 berarti dari besok puasa. Paham ini? Ya, itu cara yang kedua. Yang ketiga tadi itu kalau ada penghalang, awan, kabut, ada gunung atau apa yang menghalangi sehingga tidak terlihat pada malam itu, pas malam 30 berarti wajib puasa besok. Cuma 1.30. Kalau ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang kasih cukup. Dia lusa yang puasa bukan besok. Paham Pak Andi? Alhamdulillah. Bagiku. Insyaallah. Itu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tayyib, dalilnya ada riwayat apa? Ibnu Umar. Itu semua kembali ke ijtihad ya, ikhwan. Ulama itu satu hadis saja pemahaman mereka beda-beda. Sesuai kaidah mereka, usul fikih, usul istinbat mereka. Dan mereka memahami itu bukan satu dalil, dua dalil langsung keluar hukum, bukan. Kayak orang cuma hafal sapotong ayat, dua potong ayat langsung keluar hukum, tidak. Ulama itu dalilnya itu hasil kompromi. Kadang dalil bertentangan kan. Ini mau dibikin dikompromi dengan keahlian mereka pakai apa? Kaidah dan seterusnya. Ini tidak mudah itu. Langsung hasil makruh yang disebut tadi wajib. Makruh, sunnah. Aduh. Penelitian yang panjang sekali itu. Bukan tidak gampang itu. Tidak gampang. Paham di sini? Paham Pak Andi ya? Alhamdulillah. Pak Yanto. Mau nanya tadi saya dengar. Tidak jadi. Silahkan. Yang ketiga, apakah sama video yang wanita haid tadi dengan sakit dengan hukum pertama itu tadi yang orang yang tua dan yang tidak diharapkan sembuh sama cuma sama. Fidyah ya fidyah sama fidyah. Fidyah sama. Memberi makan fakir miskin. Setiap hari 1,5 kilo beras. Kalau pakai beras, kalau pakai kurma itu ada takaran itu 2 sok berarti dia. Kalau kurma pakai 2 sok nanti. 2 sok. Paham ya? Kalau memang agak susah pakai kurma pakai beras aja. Paham di sini ikhwan? Paham ya Pak Yanto? Sama saja. Mau fidyah untuk wanita hamil, fidyah untuk wanita menyusui. Ingat tadi kriteria tidak sembarang hamil menyusui langsung fidyah. Fidyah untuk orang yang apa tadi? Tua, orang yang tidak diharap kesembuhan, ini sama semua. Terus bayar fidyahnya kapan? Ingat jangan salah, sebagian ikhwan bayar fidyah dia kasih lewat Ramadan. Ini sudah lewat ikhwan. Bayar fidyah itu di bulan Ramadan gitu. Itu pengganti Ramadan, pengganti puasa. Pahamin ikhwan? Jadi kalau antum bayar fidyah di bulan Ramadan jangan. Kalau antum bayar di luar Ramadan berarti di luar waktu itu antum bayar. Sama dengan antum sambayang lohor jam 5. Bayar di bulan Ramadan. Kalau misalnya bisa bayar sehari, lewat sehari bayar. Besok lagi 2 hari bayar. Yang kedua, ketiga boleh tiap hari begitu. Atau antum tunggu sampai malam ke-30 misalnya. Atau 15 hari dulu bayar untuk 15 hari. Sisanya 15 hari berikutnya terakhir. Boleh. Iya ikhwan. Kalau langsung satu kali berarti antum tunggu antum sampai akhir baru bayar. Paham ini? Artinya kalau antum bayar di awal berarti antum mendahulukan sebab itu yang belum masuk sebab.
Bagaimana antum belum lewat hari-hari antum sebayar bulan bagaimana? Kasih lewat dulu. Karena bayar itu untuk puasa yang kita tinggal tadi. Antum bayar di awal untuk 30 harinya misalnya. Sementara antum belum lewat 30 hari. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi itu bayar untuk puasa tadi yang kita tinggal. Dengan apa? Haram kalau sengaja. Sementara dia mampu bayar di bulan Ramadan. Paham di sini maksud saya? Maksudnya tetap wajib dia qada. Bayar fidyah tadi biar sholat waktu tetap wajib dia bayar. Cuma kalau dia sengaja dapat dosa. Karena sudah sengaja bekasi lewat waktu. Lohor misalnya nanti jam 5 lewat kan. Zuhur dia pagi jam 5. Tapi harus dia sholat. Cuma dapat dosa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak dapat dosa. Belum ada doi misalnya di bulan Ramadan. Makan misalnya cuma nasi dengan dabu-dabu misalnya itu. Serba tidak cukup misalnya. Nanti setelah Ramadan misalnya baru dapat duit. Nah itu boleh. Orang tidak mampu. Iya. Ini hambur-hambur misalnya. Makanan kelebihan sengaja diulur-ulur tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Bayar di bulan Ramadan. Dan ingat tadi dibayar kalau antum sudah lewat hari-hari tadi yang antum mau bayar. Kalau belum lewat ya bagaimana? Baik. Alhamdulillah ya ikhwan, mari kita tutup majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan penyakit kita atau orang yang sakit di antara kita, menerima amalan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.